Em, Mungkin dari segala aspek penyakit hati kronik, sirosis, vitamin ini paling jarang disentuh nih, ya. Jadi sering sekali lupa bahwa kalau udah ngomongin penyakit hati kronik, sirosis, antivirus, kemudian penyakit obat-obat penunjang lain, tapi vitamin saya rasa agak sering terlewatkan gitu ya. Padahal kalau mengutip apa yang pernah dikatakan Prof. Dal itu ya, orang sehat aja perlu makan apalagi yang sakit gitu ya. Nah jadi itu selalu kita ingat biasanya kadang kita semua udah kompleks mikirnya, semua terlaksana, urusan makan lupa gitu. Jadi harus diingat tuh yang dikatakan Prof. Dal itu bahwa orang sakit pun perlu makan. Ya, yang sehat aja perlu makan, yang sakit apalagi gitu. Termasuk vitamin. Jadi vitamin jangan lupa. Walaupun memang pemberiannya mungkin harus perhatikan, khususnya pada penyakit hati kronik ini ya akan kita lihat. Oke, jadi pada penyakit hati kronis ini kalau sirosis hampir pasti 20% itu ada malnutrisi. Kalau pada pasien yang sudah masuk kriteria transplant, 100%-nya itu semua malnutrisi. Kemudian ini adalah suatu studi di mana pada pasien-pasien yang sudah disiapkan transplant ini sangat tinggi prevalensinya defisiensi vitamin A dan D. Jadi kalau ada pasien sudah kita siapkan transplant, jadi kita evaluasi kecukupan vitamin A dan D-nya. Kita lihat dari sisi klinis ada masalah nggak untuk defisiensi vitamin A dan D-nya. Jadi intinya dia itu malnutrisi itu pada pasien penyakit hati kronis dua. Pertama adalah intake organnya berkurang, ya karena udah pasti tadi kasih lihat gambarnya udah buncit gitu ya. Jadi mau makan sedikit aja cepat kenyang. Belum lagi mual gitu ya. Jadi udah intake berkurang, metabolismenya abnormal. Udah masukan kurang di dalam juga prosesnya nggak beres. Jadi hasil akhirnya pasti ada malnutrisi. Jadi penyebabnya ini kita lihat banyak sekali faktornya. Dari mulai tadi tidak ada intake ya, mulai dari early satiety gampang sekali kenyang. Kemudian ada rasa mual, ya mungkin udah terkait kadang-kadang udah ada malignansi di situ. Kemudian anoreksia, tidak nafsu makan, perubahan metabolisme ini yang terjadi pada organnya, si liver. Adanya juga restricted diet yang nggak perlu. Kadang-kadang kalau ada orang sirosis nggak makan inilah, makan itulah. Akhirnya dia cuma makan sayur bening, tempe, tahu. Kesian. Udah makan sedikit dikasih makannya itu, nggak boleh makan daging, makan apa. Jadi kadang-kadang direstriksi sendiri atas mitos-mitos dari teman-teman tetangga semua dikerjakan. Jadi tambah kurus kering pasiennya. Padahal kita tahu kalau pada pasien sirosis hepatis yang diharamkan itu adalah garam karena untuk bisa meningkatkan asites. Jadi asites bisa akan sulit terkontrol kalau garamnya yang tidak direstrik. Padahal yang perlu diperhatikan hanya restriksi garam pada pasien sirosis dekompensata. Sedangkan yang lain daging, protein tadi sudah nyatakan Dr. Aldi bahwa tidak ada lagi pembatasan. Ya, pada pasien encephalopatis sekalipun tidak ada pembatasan protein. Jadi paling pemilihan proteinnya saja yang dipilih lebih ke nabati, gitu ya. Tapi total protein tidak ada pembatasan. Jadi kadang-kadang hal-hal ini yang berpengaruh pada penyebab malnutrisi pada pasien-pasien sirosis kita. Ini vitamin A, mungkin sedikit review bahwa vitamin A itu kita bisa dapatkan dari beta karotin, ya buah-buahan yang warna ataupun uptake yang kita dapat dari retinol dari suplementasi. Nanti akan diubah oleh usus itu dalam bentuk retinil ester, ya akan dibawa oleh kilomikron dalam bentuk kilomikron, nanti akan dibawa ke hati, disimpan dalam bentuk retinil ester. Nah retinil ester ini nanti banyak disimpan dalam bentuk stellate cell HSC, dan untuk bisa disalurkan ke organ-organ tadi si vitamin A itu perlu yang namanya retinoid binding protein yang dihasilkan oleh liver. Jadi selain dia perlu simpanannya cukup, juga harus ada protein yang bisa mengantarkan. Kita tahu orang sirosis albuminnya udah rendah, sehingga untuk yang mengantarkan juga pasti kurang. Nah, jadi vitamin A berperan dalam metabolisme tonit pada mata, perbaikan jaringan imunitas, kita tahu ini semua. Nah, yang paling penting adalah dia disimpan di stellate, ya.
stellate cell. Nah, kita tahu kalau pasien sirosis ataupun fibrosis pada hepatitis kronis itu stellate cell-nya itu teraktivasi. Stellate cell teraktivasi mengeluarkan extracellular matrix ya. Kemudian dia akan menjadi pencetus fibrosis. Si stellate cell ini akan banyak hilang menjadi jaringan fibrosis sehingga storage daripada vitamin A itu sendiri akan berkurang. Udah storage berkurang, albumin nggak ada, cimberan nggak ada, pengantar nggak ada, makin berat risiko malnutrisi pada sirosis. Nah ini juga tadi yang saya katakan bahwa ada penurunan absorpsi dan ada metabolisme dua hal, intake kurang gara-gara anoreksia, early satiety, kemudian produksi berkurang, di sini disimpannya juga nggak ada, kemudian ketika simpanan sedikit mau diantarkan juga nggak ada. Sudahlah, kompleks sudah penyebab malnutrisi pada penyebab defisiensi pada vitamin A. Nah ini kita bisa lihat ada suatu studi ya bahwa makin berat penyakit hati kronik maka makin rendah kadar retinol yang beredar di sirkulasi. Ini dari penyakit hati kronik, ini dari sirosis mulai dari calpu A, B dan C dia makin menurun kadar retinolnya. Kita bisa lihat di sini kadar retinolnya pada penyakit hati kronis lebih tinggi, A lebih tinggi, B, C makin ke bawah, makin berat penyakit hatinya, makin rendah retinol sirkulasinya. Cocok dengan teori tadi. Nah, kita tahu vitamin A itu salah satu gejala klinis yang harus kita lihat adalah dermatitis. Jadi pada penyakit hati kronik, kalau kita lihat penyakit kulit, dermatitis ya, mulai ada penyakit di kulit ya, kita harus pikirkan mungkin ini pasien defisiensi vitamin A. Fotofobia juga ya, ada gangguan pada mata dan intinya vitamin A itu adalah suatu antioksidan. Jadi berkurangnya antioksidan maka akan meningkatkan risk untuk malignansi, termasuk juga HCC. Jadi dia meningkatkan risk HCC sebagai bagian integral daripada sifat antioksidan dari vitamin A. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah kalau kita sudah berinisiasi untuk memberikan vitamin A, kita tahu bahwa kalau kita memberikan terlalu tinggi maka efek yang kita dapatkan juga bisa hepatotoksik. Kita tidak boleh memberikan vitamin A itu lebih dari 50.000 unit per harinya. Jadi juga kalau memberikan kita lihat-lihat dia terlalu tinggi, hepatotoksik justru untuk liver. Kemudian defisiensi yang lain yang sering juga adalah vitamin D. Kita tahu vitamin D itu kita dapat dalam bentuk provitamin D, ya, dehidrokolesterol, dan dia perlu UV untuk menjadi kalsiferol atau D3, dan dia perlu 2 kali hidroksilasi untuk menjadi vitamin D yang aktif. Jadi pertama kali dihidroksilasi di liver, kedua di ginjal, sehingga menjadi bentuk aktifnya adalah 1,25 dihidroksi kolekalsiferol atau kita tahu sebagai aktif vitamin D. Jadi untuk bisa sampai sini dia perlu 1, 2, 3 tahap. Sinar UV cukup, hatinya beres, baik, ginjalnya juga oke. Nah, jadi kalau misalnya ininya juga bermasalah, pasti ini juga kurang. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa selain dari proses hidroksilasi yang terganggu karena liver sirosis, itu peran yang lain juga ada, asupan juga, absorpsi yang terganggu, dan juga pajanan sinar UV. Jadi pasien penyakit hati kronik, ya sudah ada gangguan liver, nggak boleh kena sinar matahari, gitu ya. Jadi kita takut tambah hitam gitu. Jadi justru kita malah memblok salah satu pathway untuk menghasilkan vitamin D yang aktif. Sorry. Balik. Nah ini ada meta-analisis 2017 dari Cochrane, bagaimana peran vitamin D suplementasi untuk penyakit hati kronik. Belum lama, jadi baru tahun lalu, dan ternyata dari Cochrane ini next. Oke. Jadi di sini dipantau adalah masalah daripada overall mortality dan juga morbidity daripada kekurangan vitamin D pada penyakit hati kronik. Mulai dari side effect masalah kardiak gitu ya,
Itu semua sebetulnya tidak terlalu perbedaan signifikan kalau menurut dari sistematik analisis Cochrane ini. Secara klinis mungkin ada perbedaan, tetapi secara statistik tidak terlalu bermakna. Kemudian juga dari semua RCT yang dianalisis itu memang evidence-nya tidak terlalu baik, ya. Jadi memang dari semua penelitian ini menyatakan bahwa sebetulnya penelitian mengenai vitamin penyakit kronik ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikondak dengan baik, ya, karena memang tidak menjadi suatu hal yang penting, padahal perlu kita perhatikan. Oke. Nah, kesimpulan daripada meta-analisisnya adalah bahwa saat ini tidak ada evidence, ya, untuk memberikan vitamin D suplementasi pada penyakit liver related morbidity-nya. Tetapi dari ASLD, dari American Association Study of the Liver, itu menyatakan bahwa pemberian vitamin D itu direkomendasikan pada pasien yang terbukti ada osteopenia dan akan dilakukan transplantasi. Jadi suplementasi vitamin D hanya diberikan pada pasien yang ini, tidak rutin diberikan. Tapi kalau sudah mau transplant, ada kecurigaan osteopenia, harus diberikan suplementasi. Kemudian adalah vitamin B1, ya. Jadi vitamin B1 salah satu vitamin yang sering juga deficient pada pasien sirosis. Kita tahu tiamin itu dalam bentuk difosfat ester itu merupakan suatu enzim kofaktor untuk metabolisme glukosa, atau kita tahu dulu pelajaran di biokimia itu siklus Krebs. Kemudian kalau dalam bentuk trifosfat, dia itu berperan sebagai komponen membran neuron. Jadi kurang vitamin B1 ini bisa mengganggu siklus Krebs dan juga bisa mengganggu konduktivitas daripada sel-sel saraf kita. Definisinya sama, pertama intake tidak adekuat, cadangan di hatinya kurang, dan yang paling penting adalah pasien-pasien penyakit hati kronik yang disebabkan karena alkohol ini mostly harus kita perhatikan. Jadi penyakit hati kronik yang etiologinya karena alkoholik dan hepatitis C, defisiensi dari vitamin B1 ini harus menjadi perhatian. Karena memang prevalennya pada penyakit hati kronik yang disebabkan karena etiologinya kedua hal ini. Ini kita lihat bahwa pada alkoholik cirrhosis, trifosfat TDP ini, ya, si tiamin dalam bentuk difosfat itu rendah dibandingkan yang tidak deficient. Jadi pada ACV related cirrhosis dan alkoholik cirrhosis itu sangat rendah kadar daripada tiamin difosfat dibanding yang tidak cirrhosis. Baik. Oke, nah kita lihat di sini bahwa sebetulnya si tiamin ini dia berperan untuk mengaktifkan alfa ketoglutarat. Ini suatu siklus Krebs, di mana kalau si alfa ketoglutarat ini terinhibisi karena tiamin deficiency, maka virufat yang harusnya bisa masuk, ya, sebagai suatu bentuk bahan bakar di siklus Krebs tadi tidak bisa diubah. Maka yang akan berubah banyak katanya daripada si LDH ini, laktat dehidrogenase. Maka yang akan timbul adalah laktat yang bertumpuk. Sehingga kalau misalnya dia ini menumpuk, ya, disebabkan juga tadi dalam bentuk trifosfatnya juga rusak, maka akan berkumpullah si laktat itu di dalam membran neuron saraf kita. Sehingga berperan juga timbulnya ensefalopati hepatik pada pasien-pasien sirosis yang deficient tiamin. Sudah tadi faktor-faktor lainnya banyak, Dr. Aldi tadi sudah jelaskan untuk timbulnya ensefalopati hepatikum. Ditambah lagi kalau ada deficient ini malah akan memperberat timbulnya EH pada pasien-pasien sirosis. Nah, kita lihat ini adalah suatu pathway daripada timbulnya EH, bahwa pertama adalah peningkatan amonia, kemudian ada berbagai insult, ya, dan di sini ada faktor daripada peningkatan laktat. Jadi dia berperan di salah satu part daripada timbulnya ensefalopati hepatikum pada pasien-pasien sirosis, alkoholik ataupun hepatitis C kronik. Dan direkomendasikan bahwa vitamin B ini sebagai suplemen sangat beneficial untuk treatment untuk treatment hepatik ensefalopati, terutama pada alkoholik cirrhosis.
Terus, maaf nih agak kurang ini saya. Jadi suplemen untuk vitamin B1 itu dianjurkan terutama untuk sirosis karena alkohol. Karena pertama adalah untuk mengurangi risiko daripada neuropati dan encephalopati Wernicke. Jadi encephalopati Wernicke ini sangat khas untuk semua pasien-pasien yang defisiensi tiamin B1. Karena kita tahu tadi bahwa B1 berperan untuk membentuk membran neuron. Ya, jadi kalau misalnya neuronnya tidak intak, maka akan ya kacau balau sirkulasi listrik yang bekerja. Dan sebetulnya encephalopati Wernicke ini reversible. Selama division vitamin B1-nya bisa dikoreksi dengan baik dan tidak berkepanjangan. Sebagai kesimpulan adalah malnutrisi dengan defisiensi vitamin, terutama vitamin A, B, D itu sering terjadi pada pasien penyakit hati kronik. Suplementasi vitamin tidak rutin diberikan pada pasien dengan penyakit hati kronik. Indikasi suplementasi vitamin disesuaikan dengan temuan klinis dan etiologi penyakit hati kronis yang ada. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.